Peter. Please. Peter. Season 1 episode 1. Pada suatu hari seorang pria bernama Mart melakukan perjalanannya untuk menuju ke satu kota bernama Manhattan. Tujuan ia ke sana adalah mencari tempat persinggahan sembari mencari pekerjaan yang dapat menunjang kehidupannya sehari-hari. Dan setibanya di sana Mart mendiami sebuah apartemen yang juga ditinggali sepasang keluarga bernama Naomi dan anaknya Isaiah. Pertemuan itu diharapkan akan menjadi awal baik bagi mereka untuk saling membantu. Sementara hubungan Naomi dengan suaminya itu tidak berjalan dengan semestinya, di mana hubungan mereka terpecah akibat permasalahan perselingkuhan. Begitupun dengan Mart yang telah sampai di rumah tersebut tiba-tiba saja mempersiapkan cairan merah yang akan diberikan kepada seorang bocah yang terdapat di dalam koper sebelumnya. Ellie merupakan anak sematawayang dari Mart dan ternyata Ellie telah terkontaminasi sebuah virus yang mengubahnya menjadi seorang setengah vampir. Ellie dapat bergaul dan hidup di lingkungan umat manusia, namun tak dapat dipungkiri jiwa dan rasa Ellie ketika kelaparan ia dapat berubah secara mendadak sehingga dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Mart sebagai ayah tentu saja sangat berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan anaknya, di mana ketika Ellie membutuhkan makanan maka Mart akan mencari cara agar dapat memberikan cairan merah sesegera mungkin. Termaksud di hari itu juga Naomi yang merupakan seorang detektif menemukan mayat dengan kondisi tubuh yang berantakan. Naomi menduga bahwa sang pelaku mungkin saja disebabkan oleh hewan buas dan hal itu bisa dibuktikan dari ciri-ciri kematian korban serta tak mendapati harta korban hilang dari tempat tersebut. Naomi yang mencoba mencari sebuah jawaban mendatangi seorang pengemis yang tak jauh dari tempat perkara. Dari penjelasan pengemis tersebut ia mengatakan bahwa sempat mendengar suara teriakan dan melihat seorang pria berkulit putih dengan berlumuran cairan merah di sekujur tubuhnya. Mata pria yang dimaksud memancarkan cahaya dan terlihat berbeda dengan mata orang-orang pada umumnya. Mendapatkan jawaban tersebut, Naomi belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab kematian dari sang korban. Di suatu tempat yang berbeda diperlihatkan Mart mendatangi sebuah restoran dengan tujuan mencari pekerjaan dan seseorang yang ingin ditemuinya adalah rekannya sendiri bernama Jack. Jack merupakan seorang teman lama yang sudah saling mengenal satu sama lainnya dan bahkan Jack juga mengetahui bahwa Ellie merupakan manusia setengah vampir yang sungguh membuatnya begitu takut. Dari pertemuan itu Mart menjelaskan bahwa tujuannya berada di kota Manhattan itu hanyalah semata-mata untuk mencari sebuah pekerjaan. Dan sekiranya Jack dapat membantunya untuk melakukan pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Karena Jack merupakan seorang bos maka mudah saja baginya untuk mempekerjakan sahabatnya di hari itu juga. Ready, chef. You want old man in the middle? Keep going. Pertemuan di antara mereka tentu saja tidak disia-siakan. Di malam hari itu juga Jack mempertanyakan mengapa Mart memilih tinggal di kota yang cukup padat seperti Manhattan. Ternyata Mart dan Ellie sudah beberapa kali berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Dan tujuannya melakukan itu adalah untuk menghindari kecurigaan orang-orang terhadap putrinya. Ternyata Mart untuk dapat memberikan makanan kepada Ellie, ia harus menghabisi korbannya terlebih dahulu lalu memberikan cairan merah kepada putrinya. Hanya itu yang bisa dilakukan agar Ellie tetap bertahan hidup. Jack yang mendengar hal itu mengatakan bahwa alasan dirinya tetap menjaga kerahasiaan karena Mart berjanji akan mencari obat penawar yang sekiranya dapat mengembalikan Ellie menjadi seorang manusia normal. Namun dari segala upaya yang dimaksud sampai detik ini ia juga belum berhasil menemukannya. Begitupun dengan Ellie yang selalu menghabiskan waktunya berdiam diri hanya di rumah seorang diri. Ellie sama sekali tak dapat keluar di pagi hari karena sinar matahari jelas akan membuat tubuhnya hancur lebur seketika.
Ellie hanya dapat keluar ketika malam hari telah tiba, dan tepat di malam itu juga Ellie malah nongkrong di atas pohon yang tanpa sengaja dilihat oleh seorang bocah bernama Isaiah. Isaiah yang melihat gadis tersebut tentu saja mempertanyakan apa yang dilakukannya di atas pohon tanpa menggunakan sepatu saat cuaca benar-benar begitu dingin. Namun belum saja percakapan di antara mereka selesai, tiba-tiba saja Mart datang menghampiri. Hi, Mr. Mark. I gotta go. Thanks for the drop. Tak berselang lama dari pertemuan itu, Mart memutuskan untuk membawa putrinya berkeliling sembari melihat pemandangan kota. Hal itu dilakukan untuk memberikan kesenangan kepada putrinya semata. Dan bahkan Ellie dengan mudahnya dapat berpindah dari gedung satu ke gedung lainnya yang sangat mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Namun tiba-tiba saja perhatian Mart teralihkan oleh salah satu seorang pria yang mungkin saja dapat menjadi korban selanjutnya. I don't know. It's nothing I've tasted before. What's wrong? He's on something. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan seorang wanita bernama Dr. Clark datang menghampiri kediaman ayahnya. Tujuan ia ke sana adalah untuk menjenguk adiknya sendiri yang juga ternyata merupakan seorang vampir seperti yang dialami oleh Ellie. Dari segala riset penelitiannya, Dr. Logan belum bisa menemukan obat penawar apapun yang dapat mengembalikan Peter menjadi seorang manusia. Namun dengan bantuan Clark, ia berharap bisa melanjutkan penelitiannya agar dapat menciptakan obat penawar yang dimaksud. Begitupun dengan Mart yang telah menghabisi korban sebelumnya, berniat mencari informasi soal pria yang telah ia lenyapkan. Karena selama menghabisi para korbannya, Mart baru mendapati kekuatan yang setara dengan putrinya. Dan bahkan cairan merah yang dimiliki korban itu juga berbeda dari orang-orang pada umumnya. Hingga pada akhirnya pencarian tersebut membawanya bertemu dengan seorang pria bernama Frank. Dari pertemuan itu, Mart meminta penjelasan soal obat yang dia temukan di saku milik Frank. Ternyata benda tersebut adalah obat yang dapat membuat para penggunanya memiliki kekuatan setara dengan vampir. Namun kelebihan obat tersebut dapat membuat para korbannya terbakar ketika terkena sinar matahari langsung. Belum diketahui secara pasti dari mana asal obat tersebut dan apa tujuannya. Frank hanya menjualnya untuk mendapatkan sedikit uang demi kebutuhan keluarganya. Mendengar penjelasan tersebut, tiba-tiba saja Mart menghabisinya di saat itu juga. Makes them feel like they can run through walls. People who buy it say that they go out in the sun. It makes them feel like their skin is on fire. Hangover is brutal. 3 months. It's magic. With your eyes. That's so cool. How do you make them do that? I should go. Season 1 episode 2. Isaiah merupakan seorang anak yang memiliki hobi sebagai pesulap, dan tepat di hari itu juga ia mengundang Ellie agar datang ke sekolahnya untuk melihat pentas seni secara langsung. Isaiah akan menunjukkan keahlian sulapnya di hadapan orang-orang termaksud Ellie. Namun Mart sama sekali tak mengizinkan anaknya tersebut bergaul dengan siapapun dengan tujuan keselamatannya. Begitupun dengan Naomi selaku seorang detektif akhirnya mendapatkan setitik pencerahan. Korban yang mereka temukan sebelumnya berhasil dilakukan uji forensik dan hasil tersebut menunjukkan bahwa sang korban bisa meninggal itu bukan disebabkan oleh benda tajam, melainkan hanya menggunakan tangan kosong semata. Pelaku menggunakan kepakan tangannya untuk dapat menembus dada korban. Namun mereka sama sekali belum mengetahui pelaku yang sebenarnya. Sementara usaha Dr. Logan dan Claire menemukan obat penawar tentu tak semudah yang dibayangkan. Selama 10 tahun lamanya ia sudah beberapa kali menguji sampel virus milik Peter lalu memberikannya kepada hewan primata seperti kera. Dan mereka juga berperilaku layaknya vampir yang haus akan cairan merah.
Tak hanya itu, Logan juga menegaskan jika Peters mengalami kelaparan, maka ia tak segan-segan melukai siapapun termaksud Clark sendiri. Mart di hari itu juga diperlihatkan sedang berada di restoran untuk kembali bekerja seperti sebelumnya. Dan tak berselang lama dari itu ia menghampiri Jack dengan tujuan meminjam mobil miliknya. Tujuan Mart melakukan hal itu adalah untuk menemui seseorang yang sekiranya dapat menuntunnya pada makhluk yang serupa dengan Ellie dan berharap dapat menemukan obat penawar yang dimaksud. Sementara di tempat yang berbeda diperlihatkan kondisi dari Peter saat ini benar-benar terpuruk. Peter bisa mengalami luka bakar disebabkan oleh kesalahan dari Dr. Logan sendiri. Logan membawa putranya ke sinar matahari berharap hasil penelitiannya berhasil dilakukan. Namun bukannya mendapatkan hasil yang diinginkan, Peter justru harus mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya hingga saat ini. Peters yang merupakan vampir jelas merasakan sakit yang luar biasa ketika harus terkena sinar matahari langsung. Sehingga Clark yang melihat penderitaan adiknya di malam itu juga pada akhirnya membulatkan tekadnya untuk melakukan penelitian agar dapat menemukan obat penawar tersebut. Kini tibalah waktu pertunjukan yang akan dilakukan Isaiah. Isaiah berharap bahwa pertunjukannya kali ini itu disaksikan secara langsung oleh ibu dan juga ayahnya. Namun Isaiah dan Naomi sama sekali tidak mengetahui bahwa Frank ternyata telah meninggoy akibat ulah dari Mart itu sendiri. These gentlemen and otherwise, Do something, but I don't think it's crack. by all appearances, is right. Do you need a volunteer? What are you doing? What? Tell them you're gonna make me disappear. Tell them you're gonna make me disappear. Why allowed to do that? I'm going to make my brave volunteer disappear. Nice trick, bitch. Is she gonna reappear behind the curtain? Hello? That's some Houdini shit right there. Sementara Mart yang bertujuan untuk menemui seseorang yang dimaksud ternyata merupakan salah satu pelanggan dari Frank. Mart berniat mencari informasi tentang siapa orang di balik pembuatan obat tersebut dan pada akhirnya membawanya ke tempat kediaman Dr. Logan berada. Namun setibanya di sana ia malah bertemu dengan Matthew. Matthew merupakan asisten Dr. Logan. Ia bertugas untuk mengawasi setiap kegiatan penelitian Dr. Logan termaksud bertugas memberikan makanan kepada Peter ketika sedang kelaparan. Get a license plate? Yeah. You need to find out who owns that car. Yes, sir. Begitupun dengan hubungan antara Isaiah dengan Ellie terlihat semakin akrab satu sama lainnya. Termaksud hubungan antara Mart dan juga Naomi terlihat cukup baik. Namun dari percakapan tersebut tanpa disadari Mart tiba-tiba saja melihat foto Frank berada terpampang jelas di hadapannya. Yang ternyata seseorang yang telah ia lenyapkan sebelumnya itu adalah suami dari Naomi. Terlepas dari semua itu, ia juga baru menyadari bahwa ternyata Naomi merupakan seorang detektif pembunuhan yang bekerja di kota tersebut. Please. God! Peter! Peter! Season 1 episode 3. Mart yang telah mengetahui bahwa Naomi ternyata merupakan seorang detektif di malam itu juga memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengingat apa yang telah ia lakukan kepada Frank jelas suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari Ellie. Ellie tidak akan pergi meninggalkan tempat itu karena sudah mendapatkan teman baru seperti Isaiah. Jika permintaan tersebut tidak dilakukan, maka Ellie tak segan-segan membunuh dirinya sendiri dengan cara menghadap ke sinar matahari. Begitupun dengan Dr. Clark yang telah menyaksikan secara langsung bagaimana Peter menyantap mangsanya sungguh membuatnya tak dapat berbuat banyak. Itu adalah satu-satu cara terbaik agar Peter tetap bertahan hidup. Namun di sisi lain mereka harus mengorbankan orang lain demi keberlangsungan hidup Peter. Termaksud Logan di malam itu juga ternyata telah meninggoy akibat kanker yang dialaminya selama bertahun-tahun lamanya.
Setelah kepergian Logan, kini Claire yang akan melanjutkan eksperimen penelitian sepenuhnya. Termaksud di malam itu juga Claire mencoba menggunakan respon euforia dengan tujuan menciptakan perasaan bahagia, serta menggabungkan beberapa obat opiat untuk mengatasi nyeri akibat luka bakar yang berlebihan. Dengan cara tersebut diharapkan Peters tidak merasakan sakit akibat luka bakar yang menghanguskan seluruh tubuhnya. Dari percakapan tersebut tiba-tiba saja Matthew mengatakan bahwa Logan sebenarnya telah membuat semacam obat yang dapat membuat penggunanya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Logan menciptakan obat itu tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan uang, mengingat semua penelitian eksperimen kepada Peters itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Sementara Mark di hari itu juga diperlihatkan sedang menghampiri Jack. Tujuannya adalah mengatakan yang sebenarnya, bahwa saat ini ia sedang tinggal bersebelahan dengan seorang wanita bernama Naomi. Naomi merupakan seorang detektif pembunuhan. Jika suatu saat dirinya tertangkap, maka Jack harus merawat Ellie seperti anaknya sendiri. Dan bahkan Jack harus memberinya sebuah makanan jika Ellie ingin tetap hidup untuk selamanya. Mendengar penjelasan tersebut tentu saja membuat Jack tak dapat berkata-kata. Tak hanya itu, Mark juga terpaksa mengatakan bahwa sebenarnya ia telah menghabisi nyawa seseorang yang ternyata itu merupakan suami dari Naomi. Dirinya terpaksa melakukan hal tersebut karena sudah tak mempunyai pilihan lain dan meminta bantuan Jack untuk memindahkan mayat Frank sebelum pihak kepolisian berhasil menemukannya. You got bigger. He got a son. Di suatu tempat diperlihatkan Naomi datang menghampiri korban pembunuhan bernama Christina. Christina merupakan satu dari banyaknya korban yang selamat dari seseorang bermata terang. Namun belum saja menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba saja wanita tersebut mengamuk karena rasa trauma dan efek obat yang diberikan. Naomi dan Ben tentu tak menyerah dengan begitu saja. Ia segera datang ke suatu tempat di mana Christina mendapatkan serangan dari makhluk yang diceritakan sebelumnya. Dari pencarian tersebut justru mengarahkan mereka ke sebuah terowongan bawah tanah yang diduga tempat persembunyian makhluk yang dimaksud. Dan hal itu benar adanya. Naomi dan Ben menemukan beberapa mayat dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Dan tiba-tiba saja dari arah yang tak terduga, Ben mendapatkan serangan yang harus membuatnya mengalami luka yang cukup parah. His eyes. Please tell them. But he's dead now. Sementara Isaiah yang sukses membuat pertunjukan sulapnya justru membuat beberapa teman persekolahannya begitu iri padanya. Sehingga mereka memaksa Isaiah agar memberitahukan rahasia trik tersebut. Karena jika tidak jelas mereka akan menghajarnya. Isaiah yang tak tahu bagaimana cara dia melakukan hal itu harus dihajar babak belur di saat itu juga. Akibat ulah benjolan yang dialaminya tentu saja membuat Ellie begitu marah. Sehingga tepat di malam itu juga Ellie segera menghampiri salah satunya untuk diberikan pelajaran. Why, you gonna fuck me up? Don't ever touch him again. Tell your little boyfriend to suck my... Ow! Perjuangan Claire untuk menciptakan obat membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tugas Claire saat ini adalah mengangkat jaringan bekas luka yang dialami oleh Peter. Namun yang jadi permasalahan, Claire tidak bisa melakukan hal itu karena adiknya akan kesakitan jika disentuh. Sehingga memaksa Claire untuk menciptakan obat penghilang rasa sakit dengan dosis yang cukup tinggi. Namun sebelum diberikan kepada Peter, Claire akan mengujinya terlebih dahulu kepada hewan. Dan hasil tersebut menunjukkan perubahan yang luar biasa. Kera tersebut tidak merasakan sakit apapun walau dibakar sekalipun. Sehingga dengan terobosan tersebut Matthew meminta agar Claire segera melakukan pengujiannya terhadap Peters.
Namun semuanya tak sesimpel yang diharapkan. Obat yang dimaksud dapat memicu serangan jantung. Jika diberikan kepada adiknya, kemungkinan terburuknya Peters akan meninggoy, sehingga Clark tidak akan melakukan hal itu tanpa kehati-hatian. Mendengar penjelasan tersebut, tiba-tiba saja Matthew menyarankan agar dirinya dijadikan sebagai bahan kelinci percobaan. Jika berhasil, maka Clark dapat memberikannya kepada Peters. Clark yang mendengar penjelasan tersebut mengatakan bahwa walaupun hasilnya dapat berhasil kepada hewan, belum tentu akan berhasil kepada manusia. Logan juga sebelumnya berhasil menguji penemuannya kepada hewan, namun ketika diberikan kepada Peters, justru adiknya terbakar akibat sinar matahari. Karena Matthew begitu mendesak agar Clark melakukannya, sehingga tidak ada alasan bagi Clark untuk menolak tawaran tersebut. Your heart's beating. I can hear you breathing. It's gonna let me carve away all this nasty ass scar tissue. Your sweat. Thanks for not giving up on me, Claire. You okay? It's me. It's gonna work. Nice. Sementara hubungan antara Isaiah dan Ellie terlihat cukup dekat bagi adik dan kakak. Mereka sering bercerita satu sama lainnya, sehingga suatu ketika Isaiah akhirnya menyadari bahwa Ellie terlihat lebih kuat dan cepat dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Ellie dapat berlari dengan secepat kilat dan bahkan mata Ellie terlihat bersinar ketika malam hari. Sehingga menimbulkan pertanyaan siapakah sebenarnya Ellie, karena terus saja mendapatkan penekanan hingga pada akhirnya Ellie mengatakan yang sebenarnya, bahwa dirinya adalah seorang vampir. Ellie saat ini telah berusia 12 tahun dan usianya tidak akan bertambah atau berkurang. Matanya dapat bersinar itu karena Ellie dapat melihat dalam kegelapan, dan selama hidupnya Ellie hanya dapat memakan satu hal saja, yaitu cairan merah. Mendengar semua penjelasan tersebut tentu saja membuat Isaiah begitu terlihat cukup ketakutan. Begitupun dengan Mark dan Jack yang telah menghilangkan mayat sebelumnya, tiba-tiba saja dihampiri oleh seseorang yang tak dikenal. Pria tersebut ternyata merupakan anak buah dari Matthew. Dari pertemuan itu ia mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu ia sempat kehilangan salah satu pengedarnya tak jauh dari lokasi yang dimaksud. Dan ternyata hilangnya salah satu anggotanya itu adalah ulah dari Mark. Sehingga dirinya meminta penjelasan alasannya melakukan hal itu serta apa tujuannya melakukan hal tersebut. Start talking. Season 1 episode 4. Mark dan Jack yang terpojok pada akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa alasannya melakukan pembunuhan itu karena sangat membutuhkan makanan untuk diberikan kepada putrinya. Tak hanya itu, Mark juga mengatakan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi obat tersebut, maka penggunanya tak dapat terkena sinar matahari langsung. Dan bahkan mata mereka akan bersinar dalam kegelapan, sehingga meminta agar dirinya diizinkan untuk bertemu dengan pemimpinnya secara langsung. Namun belum saja percakapan di antara mereka selesai, tiba-tiba saja terjadi buku hantam yang menyebabkan pria tersebut harus meninggoy di saat itu juga. Mark yang telah melenyapkan pria tersebut di malam itu juga tidak akan menyanyiakan kesempatan itu untuk segera mengambil cairan merahnya untuk diberikan kepada Ellie. Sementara Jack bertugas memindahkan mobil milik sang korban dengan tujuan menghilangkan jejak barang bukti. Dan ketika semua pekerjaan itu berhasil dilakukan, tugas Mark saat ini adalah memindahkan kembali mobil tersebut ke suatu tempat yang sekiranya aman untuk dilakukan. Jack yang telah melewati semua malam yang begitu melelahkan kembali mempertanyakan apakah mereka saat ini benar-benar aman. Jika salah satu kelompok mengetahui bahwa kematian anggotanya itu disebabkan oleh mereka, jelas kehidupan Jack dan Mark akan musnah. Sementara Isaiah yang telah mengetahui bahwa Ellie selama ini adalah seorang vampir sungguh membuatnya begitu ketakutan. Isaiah mulai menghindari Ellie secara perlahan demi perlahan, namun dirinya tak bisa mengatakan hal tersebut kepada ibunya karena telah berjanji untuk merahasiakan rahasia di antara mereka.
Begitupun dengan Dokter Clark yang telah melewati berbagai macam percobaan eksperimen, pada akhirnya dapat menyembuhkan adiknya dari rasa sakit akibat luka bakar yang dialami. Dan bahkan Clark dapat menyembuhkan Peter sepenuhnya dari luka tersebut. Namun semua itu hanyalah awal dari segalanya. Clark harus kembali menemukan cara bagaimana dirinya agar bisa menemukan obat penawar agar adiknya bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Di tempat yang berbeda diperlihatkan Naomi tidak menyerah dengan begitu saja untuk melakukan penyelidikan soal apa yang terjadi di terowongan bawah tanah sebelumnya. Naomi menduga bahwa mungkin saja semua ini ada keterlibatan Frank di dalamnya. Mengingat sampai detik ini ia juga belum mendapatkan kabar apapun soal suaminya yang telah hilang entah kemana. Sehingga tepat di hari itu juga Naomi mendatangi tempat kediaman Frank berada dengan tujuan mencari informasi yang dibutuhkan. Dan dari segala pencarian itu mendapatkan setitik harapan. Di mana Naomi berhasil melacak HP milik Frank terakhir kali dirinya berada. Dan setibanya di tempat yang dimaksud tanpa terduga Naomi menemukan koin yang ternyata merupakan kepunyaan dari suaminya. Namun Naomi belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi kepada Frank dan mengapa koin tersebut bisa berada di tempat itu. Begitupun dengan Mark, Jack, dan Ellie di malam itu juga pada akhirnya memutuskan untuk mencari siapa orang di balik pembuatan obat yang diedarkan Frank sebelumnya. Mereka melakukan pencarian itu hanyalah untuk mencari informasi apakah mungkin juga mereka mempunyai obat penawar seperti apa yang diharapkan. Namun setibanya di alamat tersebut justru di sana tidak terdapat apa-apa. Dad, it doesn't look like anyone's been here. Keberhasilan Naomi menemukan koin milik suaminya pada akhirnya mendapatkan sebuah jawaban. Benar saja bahwa Frank kini telah meninggoy. Tak hanya itu, Ben juga pada akhirnya berhasil menemukan sidik jari kedua dari koin tersebut. Namun Ben masih membutuhkan waktu penyelidikan yang lama untuk mengetahui siapakah sumber DNA kedua yang dimaksud. Sementara Isaiah yang mengetahui bahwa ayahnya telah meninggoy segera mengabarkan hal itu kepada Ellie di malam itu juga. Season 1 episode 5. 10 tahun sebelumnya diperlihatkan masa lalu dari keluarga Mark. Ellie di saat itu hidup bahagia layaknya manusia pada umumnya, menikmati berbagai jenis makanan apapun yang diinginkan. Namun seketika suasana tersebut berubah ketika Ellie tiba-tiba saja diserang oleh makhluk yang tak diketahui asal muasalnya. Akibat penyerangan tersebut membawa infeksi virus ke dalam tubuh Ellie, yang mengakibatkan dirinya mengalami cukup banyak perubahan. Ellie terlihat lebih rentan terhadap sinar matahari langsung dan bahkan dirinya sama sekali tak memiliki nafsu makan untuk menyantap makanan yang diberikan oleh ayahnya. Segala upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan Ellie nampaknya sia-sia belaka dan bahkan pihak dokter sama sekali tak dapat berbuat banyak untuk kembali memulihkan kesehatannya. Singkat cerita, hari terus saja berlalu dengan begitu cepatnya, di mana kondisi Ellie saat ini justru semakin memburuk. Hal itu bisa dibuktikan ketika Ellie baru saja memiliki sebuah taring dan hendak saja akan memangsa ibunya sendiri. Marian telah melihat perubahan terhadap putrinya, tentu tak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Ditambah lagi bahwa Ellie saat ini hanya bisa menyantap satu buah makanan semata yang semakin membuat mereka cukup terlihat frustasi. Satu-satunya cara agar Ellie tetap bertahan hidup, mereka harus mendonorkan darah mereka satu demi persatu. Namun karena cara tersebut sangatlah tidak mungkin untuk dilakukan secara terus-menerus hingga pada akhirnya memaksa Mark untuk menjadi seorang predator. Dan bahkan Natasha mengorbankan dirinya sendiri agar anaknya tidak mengalami kelaparan dan tetap hidup seperti sebelumnya.
Season 1 episode 6. Perjuangan Dr. Clark terus saja dilakukan hingga suatu ketika Dr. Clark bersama Matthew akan melakukan pengujian eksperimennya secara langsung kepada manusia. Namun sebelum pembedahan itu dilakukan, Peter terlebih dahulu menginfeksi korbannya dengan sekali gigitan. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan hasil yang sama ketika dilakukan terhadap Peters. Dan tepat di hari itu juga Clark akan melakukan proses pembedahan tersebut untuk mengetahui apakah virus yang menjangkit Peter berasal dari otak manusia dan bagaimana cara kerja virus tersebut dapat berpindah dari bioma ke bioma lainnya. Setelah melalui proses pembedahan yang begitu panjang dan melelahkan, tiba-tiba saja Naomi dan Ben datang menghampiri kediaman Clark. Tujuan mereka ke sana adalah untuk melakukan penyelidikan soal beberapa obat yang terhubung ke serangkaian pembunuhan dan kasus tersebut mengarah ke ayah Clark bernama Logan. Logan sebelumnya juga pernah mengedarkan jenis obat terlarang yang mereka sebut sebagai metagen dan mungkin saja Clark sebagai anaknya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Namun Clark yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengetahui keterlibatan ayahnya soal barang yang dimaksud. Mengapa Naomi baru menyelidiki kasus ini setelah ayahnya telah meninggal? Seharusnya mereka bisa menangkap Logan saat masih hidup jika terbukti bersalah. Naomi yang mendengar penjelasan Clark mengatakan bahwa korban dari obat tersebut saat ini sudah semakin memburuk dan menyebar hampir di setiap penjuru kota. Matthew yang mengetahui kedatangan Naomi sebelumnya di malam itu juga berniat menghabisi nyawanya dengan alasan tertentu. Namun setibanya di tempat yang dimaksud, ia malah menemukan Isaiah. Dari pertemuan tersebut, Matthew mempertanyakan di manakah keberadaan Naomi. Namun belum saja menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja Mark datang menghampiri. Are you okay? Sementara Mark, Ellie, dan Jack yang sebelumnya telah gagal mendapatkan alamat Dr. Clark pada akhirnya di malam itu juga mendapatkan harapan, di mana Mark akhirnya mengetahui siapa orang di balik pembuatan obat yang dimaksud. Semua informasi yang Mark dapatkan itu tak lain dan tak bukan berasal dari Naomi. Dan ketika Mark berhasil menemukan Dr. Clark, ia berharap bisa membantunya untuk memberikan obat penawar yang dibutuhkan. Begitupun dengan kondisi Chris saat ini benar-benar terpuruk setelah pasca operasi. Chris terlihat lemah dan tak berdaya dan bahkan dirinya meminta pertolongan agar Peter segera melepaskannya di malam itu juga. Peter yang tak mampu melihat penderitaan Chris pada akhirnya melepaskannya tanpa sepengetahuan Matthew dan juga Clark hingga membuat nyawanya hampir saja meninggal di saat itu juga. One way out of this, Peter. No! Back down into the lab. It's too dangerous. Season 1 episode 7. Usaha Mark untuk menemui Dr. Clark tidak berjalan dengan semestinya. Ia malah ditangkap dan disekap di salah satu tempat yang tak diketahui. Dari pertemuan itu, Matthew mempertanyakan apakah Mark terlibat atas kematian salah satu anggotanya yang telah berhasil ditemukan dengan kondisi yang cukup mengenaskan, serta mempertanyakan hubungan Mark dengan Naomi. Karena tak mendapatkan jawaban yang diinginkan, hingga pada akhirnya Matthew mengutus salah satu anggotanya untuk segera menangkap Ellie di malam itu juga. No. And what happens to you? No. I'll bring them back to the stash. It's not just recon, it's an extraction. Stay here.
Ellie yang telah berhasil mengalahkan salah satu anggota Matthew mempertanyakan di manakah mereka menyekap ayahnya. Karena jika tidak memberitahukan akan hal itu, maka Ellie tak segan-segan menembakinya. Mendapatkan penekanan, tak ada pilihan bagi pria tersebut untuk membawa Ellie ke markas di mana Mark saat ini berada. Begitupun dengan Matthew di malam itu segera menghampiri Dr. Clark serta memberitahukan bahwa seseorang bernama Mark itu mengenal siapa Peter sebenarnya. Dan bahkan ia juga melindungi seorang vampir sama seperti Clark. Namun mereka belum mengetahui bahwa vampir yang Mark lindungi adalah anaknya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Clark akan menuju ke tempat Mark saat ini berada dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Please take it. Mark dan Ellie yang telah menghabisi 3 orang anak buah Clark di malam itu juga berniat meninggalkan kota secepat mungkin. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Mengingat apa yang telah dilakukan, jelas suatu saat pasti akan terbongkar. Ellie yang mendengar hal itu lantas mengatakan bagaimana dengan obat penawar yang selama ini mereka cari. Jelas semuanya akan musnah seketika, karenalah tidak mungkin Clark akan membantu memberikan obat penawar sementara ia telah menghabisi nyawa Matthew. Dan tepat di malam itu juga merupakan perpisahan bagi Ellie dan juga Isaiah. Namun ketika mereka hendak saja meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Dr. Clark datang menghampiri. Look at you. I think you've been looking for me. Season 1 episode 8. Kedatangan Clark ke kediaman Mark tentu saja membuatnya begitu tak percaya. Dari pertemuan itu Clark tanpa basa-basi menawarkan obat yang sekiranya dapat menyembuhkan Ellie. Mendengar penawaran tersebut tak ada alasan bagi Mark untuk menolaknya. Dan setibanya di tempat yang dimaksud tanpa terduga Ellie bertemu dengan Peters. Ternyata pertemuan mereka bukanlah pertemuan yang pertama. Ellie dan Peters itu sebelumnya pernah bertemu satu sama lainnya saat masih menjadi manusia. Dan keduanya harus terinfeksi menjadi vampir ketika mereka mendapatkan serangan dari makhluk yang belum diketahui asal-usulnya. Clark yang mendengarkan hal itu lantas mengatakan jika Ellie dan Peters mendapatkan serangan dari makhluk yang sama, kemungkinan dirinya bisa mengobati mereka berdua. Namun yang jadi permasalahan, Clark harus melakukan pembedahan pada Ellie terlebih dahulu dengan tujuan mengkonfirmasi bahwa sampel yang dimiliki Peters dan Ellie itu sama. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari Mark. Mark tentu saja menolak keras melakukan tindakan apapun kepada putrinya karena tak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan hingga pada akhirnya Mark setuju untuk melakukan hal tersebut. 1 jam sebelum proses pembedahan itu dilakukan, Clark mempertanyakan bagaimana Mark bisa merawat Ellie sampai detik ini. Clark yang baru saja merawat adiknya selama beberapa bulan itu hampir membuatnya gila. Sementara Mark sudah merawat Ellie selama 10 tahun lamanya. Dan dalam waktu tersebut ia sama sekali tak pernah tertangkap atas semua tindakan kejahatan yang dilakukan. Sehingga Clark meminta agar Mark sebaiknya tinggal di kediamannya sampai Ellie dan Peter itu sembuh seutuhnya. Tujuan Clark melakukan hal itu tak lain dan tak bukan agar Mark bersedia mencarikan Peter sebuah makanan seperti apa yang dilakukan terhadap Ellie. Semua permintaan itu didasarkan atas kematian Matthew. Matthew lah yang selama ini bertanggung jawab soal sumber makanan dari Peters. Namun karena Mark telah menghabisi nyawanya sehingga dirinya yang akan menanggung semua tanggung jawab tersebut.
Mark dan Ellie yang telah berhasil menemukan Dr. Clark pada akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di kota Manhattan dengan waktu yang belum ditentukan. Mark memutuskan tetap tinggal sampai keadaan Ellie itu benar-benar sembuh. Sehingga di malam itu juga ia berniat kembali ke apartemennya untuk mengambil beberapa barang yang sekiranya dapat berguna. Namun tak lupa juga ia mengunjungi Naomi sembari mengucap salam perpisahan serta meminta maaf atas semua kesalahan yang mungkin dilakukan. Naomi yang merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres di malam itu juga segera mengikutinya tanpa sepengetahuannya dan justru membawanya ke tempat kediaman Dr. Clark berada. Namun tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Ben yang merupakan partner kerja dari Naomi mengabarkan sesuatu yang begitu penting. Ben telah berhasil menemukan sumber DNA kedua dari Frank yang pernah mereka temukan sebelumnya dan ternyata sumber sidik jari kedua yang dimaksud adalah Mark itu sendiri. Naomi yang mendapatkan fakta bahwa kematian suaminya disebabkan oleh Mark tanpa basa-basi akan segera menghabisinya di malam itu juga. Fucking job. Claire, what is going on? He didn't. Let it go right now. Just don't. Fucking mouth, I know what you did. That was my Sierra right fucking now. What are you talking about? Father, you piece of shit. Peter, now. Akibat penyerangan yang dilakukan Peter sebelumnya tentu saja membuat Naomi akan segera meninggoy. Naomi tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk bisa sampai ke rumah sakit, mengingat kondisinya saat ini benar-benar buruk. Sehingga satu-satunya cara agar Naomi tetap hidup maka Ellie akan mengubahnya menjadi seorang vampir di saat itu juga. He's not losing his mom too.